Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Asgadi Badilah dari SMK Telkom Purwokerto, kelas 12 RPL 2 absen. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan di bidang arsitektur dan konstruksi, yaitu teknik fondasi dan teknik sosrobahu. Seperti yang kita tahu, di kota-kota besar sering terjadi kemacetan, khususnya di daerah ibu kota Jakarta. Dengan adanya pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit dan LRT atau Light Rapid Transit yang sedang berlangsung hingga saat ini, pastinya sangat berdampak pada lalu lintas di jalan, karena pembangunan tersebut pasti memakan badan jalan. Nah, ngomongin soal MRT dan LRT, pasti berhubungan dong sama konstruksi dan arsitektur. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi di bidang arsitektur dan konstruksi. Kita akan membahas tentang teknik pondasi cakar ayam dan sosrobahu. Teknik pondasi cakar ayam. Berbicara tentang pondasi cakar ayam ini tidak lepas dengan perhelatan olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games. Nah, 60 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1962, Indonesia, khususnya Jakarta, berkesempatan menjadi tuan rumah Asian Games. Pada waktu itu, Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo ingin membangun proyek 7 menara listrik dengan tegangan tinggi dari wilayah Tanjung Priok ke Gelanggang Olah. Berhubung kondisi tanah yang lunak dan labil, berakibat pada sulitnya membangun pondasi menara listrik tersebut. Nah, dari situasi genting tersebut, lahirlah ide dari Sudiatmo untuk membantu pondasi yang kuat dengan medan tanah yang labil. Tercetuslah sebuah pondasi yang diberi nama cakar ayam. Kenapa cakar ayam? Apakah bentuknya mirip dengan cakar ayam pada umumnya? Pondasi cakar ayam ini merupakan sebuah teknik dengan plat beton yang ditopang pipa-pipa beton di bawahnya. Jadi tuh pipa dan plat saling melekat dan mencengkram tanah lebih kuat. Mirip cara kerja cakar ayam gitu deh. Jika dibandingkan dengan sistem pondasi sebelum ditemukannya pondasi cakar ayam ini, pembangunan menara listrik menguras tenaga dan biaya cukup besar. Padahal kan pasokan listrik tersebut segera dibutuhkan mengingat gelaran Asian Games saat itu. Nah, dengan sistem pondasi cakar ayam, maka waktu pengerjaan dan biaya yang dikeluarkan bisa dihemat. Teknik sosrobahu. Teknik arsitektur dan konstruksi sosrobahu ini gak kalah keren loh dengan pondasi cakar ayam yang ditemukan Profesor Sudiatmo, seorang insinyur asal Bali, Cokorda Raka Sukawati, di tahun 1980-an berhasil menemukan dan menggunakan teknik sosrobahu. Lebih bangga lagi nih, teknik ini pada tahun 1995 akhirnya diekspor ke negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Saat pemerintah Presiden Soeharto, beliau, Cokorda Raka Sukawati, mendapatkan tugas untuk memecahkan masalah dalam urusan pembangunan jalan tol. Karena pada saat itu jalan tol terhambat pembangunan karena keterbatasan biaya dan lahan. Nah, menariknya, beliau ini mendapat tantangan membangun jalan tol yang pembangunannya itu gak boleh menghambat kelancaran lalu lintas yang sudah ada. Jadi, beliau ditugaskan membangun proyek tol yang menghubungkan Cawang sampai Tanjung Priok. Nah, untuk membangun tol tanpa mengganggu lalu lintas jalan tersebut, beliau menggunakan landasan putar bebas hambatan atau biasa disebut LBPH. Ya, dengan kata lain, beliau mengadopsi jalan tol dengan konsep jalan layang atau flyover. Teknologi penemuan Cokorda ini diberi nama Sosrobahu yang merupakan nama tokoh sisipan dalam Mahabharata. Teknik pondasi Sosrobahu ini dibuat dengan cara lengan beton penyangga dibuat sejajar dengan jalan di bawahnya. Setelah terbentuk, lengan beton diputar 90 derajat sehingga melintang dan tidak mengganggu lalu lintas jalan bawahnya.
Kemudian untuk memutar lengan beton seberat 480 ton digunakan landasan putar bebas hambatan. Berkat teknik sosro bahu ini, penggunaan jalan di bawahnya menjadi lebih efektif dibandingkan dengan teknik konstruksi konvensional yang menyebabkan seluruh badan jalan akan ditutup dan membuat kemacetan. Berikut adalah biografi singkat dari mereka berdua. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo, lahir pada tahun 24 Oktober 1909 dan wafat pada 15 Juli 1984. Seperti yang sudah kita singgung, beliau merupakan penemu teknik pondasi cakraya. Dan yang selanjutnya ada Cokodaraka Sukawati, lahir pada tahun 3 Mei 1931 dan wafat pada tanggal 11 November 2014. Seperti yang sudah kita singgung juga sebelumnya, beliau merupakan penemu teknik sosro bahu. Nah, penemuan mereka ini sampai saat ini masih kita gunakan loh. Seperti yang bisa kita lihat pada ruas tol bandara Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta diberi nama menjadi Jalan Tol Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo sebagai penghargaan atau lebih tepatnya untuk sebuah mengenang kepada Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo karena jasa-jasanya sebagai penemu teknik pondasi cakar ayam tersebut. Lalu selanjutnya ada pembangunan menara AMC atau Apron Movement Control di beberapa bandara, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya ada Filipina membangun jalan layang terpanjang di Metro Manila Skyway Stage 1 di tahun 1999. Dan ini berkat teknologi yang Cokodaraka Sukawati ekspor ke Filipina tadi, yaitu teknik sosro bahu. Lalu di Indonesia sendiri diterapkan kembali untuk membangun jalan tol layang Jakarta Cikampek sepanjang 36,84 km. Ya, itulah peninggalan dari penemuan beliau berdua itu yang sampai saat ini masih kita gunakan. Itulah perkembangan arsitektur dan konstruksi pada era kemerdekaan dan digunakan hingga saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.